Sebelumnya saya minta maaf Mas, saya lagi berhalangan untuk memakai kamera. Sebelumnya perkenalan, nama saya Valma Felino Sugianto dengan NIP 5025251018, dan sekarang saya ingin menjelaskan tentang jawaban saya untuk pendahuluan modul 2. Di sini kita diberikan BTM, yaitu Bandara Horizon Air, di mana relasi pertama adalah relasi antara bagasi dan penumpang adalah one to one dengan minimal 0 di sini. Penumpang dengan tiket one to many dengan tiket dan penerbangan one to one. Pesawat dengan penerbangan one to many dengan minimal 0 di sini. Maskapai dengan pesawat one to many, dan bandara dan penerbangan di CDM sebelumnya memiliki many to many sehingga menghasilkan tabel bandara penerbangan yang masing-masing memiliki one to many dan one to many dengan foreign key dari pemilik bandara dan penerbangan. Pertama, untuk soal 1, untuk meningkatkan kita disuruh membuat tabel dari BTM di atas. Dan di sini kita diberikan notes agar untuk mengatur pameki kita menggunakan on update cascade dan on delete cascade. Maksudnya gimana? On update cascade dan on delete cascade akan menyesuaikan tabel jika kita misalnya mengubah kolom pada pameki akan disesuaikan pada foreign key. Berikut ada kiri untuk membuat tabel. Pertama, kita memiliki tabel bagasi dengan ID bagasi, berat, kurun, warna, jenis. Berikut adalah tabel bandara dengan atribut-atribut ID bandara, nama, kota, negara, dan kode I. Setelah itu, kita memiliki tabel maskapai dengan atribut ID maskapai, nama, dan negara asal. Tabel penumpang dengan NIK, nama, tanggal lahir, dengan tipe data date, alamat, nomor telepon, jenis kelamin, kewarganegaraan, dan terakhir kita memiliki foreign key, yaitu dari bagasi. Berikut adalah deklarasi bahwa kita benar punya foreign key di tabel ini, yaitu constraint FK bagasi penumpang, foreign key bagasi ID, references yaitu tabel asal dari foreign key tersebut, yaitu bagasi, ID bagasi itu adalah pameki asalnya, dan jangan lupa on update cascade dan on delete cascade. Next, kita memiliki tabel pesawat dengan ID pesawat, model, kapasitas, tahun produksi, status pesawat, dan foreign key maskapai. Setelah itu, kita memiliki tabel penerbangan dengan ID penerbangan, waktu berangkat yang memiliki value, timestamp, waktu sampai yang memiliki bukan value, maksud saya tipe data, timestamp, status penerbangan, dan foreign key pesawat ID. Setelah itu, kita memiliki bandar penerbangan yang merupakan hasil dari konversi CDM many to many antara bandara dan penerbangan. Kita di sini hanya memiliki dua atribut, yaitu bandara ID dan penerbangan ID yang kedua-duanya adalah foreign key. Dan terakhir, kita memiliki tabel tiket yang memiliki atribut ID tiket, nomor kursi, harga, waktu pembelian, kelas penumpang NIK, dan penerbangan ID, di mana penumpangan NIK dan penerbangan ID adalah foreign key.
Berikut adalah hasil yang ditampilkan oleh terminal bahwa query kita berhasil kita run. Kita bisa melihat tabel yang kita buat di bagian kiri dari bgadmin. Dalam kasus ini saya menggunakan bgadmin untuk mengerjakan pendahuluan, tapi untuk software-software lain juga seharusnya hasilnya sama seperti ini. Untuk nomor 2, kita cukup disuruh memasukkan isi atau value dari setiap tabel. Untuk query-nya sebagai berikut. Tentunya untuk mengisi sebuah value ke tabel, kita harus menggunakan insert into lalu values, di mana setiap nilai yang kita isi harus sesuai dengan kolom yang kita buat pada saat kita membuat tabel di nomor sebelumnya. Dan kita bisa menginsert setiap baris dengan kurung buka, kurung tutup, koma, lalu itu lanjut ke baris berikutnya, dan terakhir diakhiri dengan titik koma tentunya. Berikut adalah query untuk memasukkan values. Ini adalah message di terminal yang menandakan bahwa kita berhasil melaksanakan query kita. Berikut ada tampilan dari tabel. Kita menggunakan select bintang tabel yang kita ingin tampilkan untuk menampilkan setiap tabel kita untuk memastikan bahwa query kita benar berhasil memasukkan values. Untuk nomor 3, karena sistem penerbangan ingin menambah data baru tentang penumpangnya, tambahkan kolom email yang bertipe data voucher pada tabel penumpang. Kita perlu menambahkan kolom email. Kita harus menggunakan query alter table add column, yaitu kolom email. Di sini kita bisa melihat bahwa kolom email berhasil ditambahkan. Untuk nomor 4, ubah tipe data pada kolom jenis di tabel bagasi menjadi maksimal 50 karakter. Untuk mengubah tipe data, kita bisa menggunakan alter table bagasi, auto column jenis type voucher 50. Dan untuk ini adalah untuk perintah PostgreSQL, tetapi untuk MySQL kita harus menggunakan modify. Berikut ada hasil bahwa tabel berhasil diubah. Untuk nomor 5, karena kode IADA pada setiap banda unik, tambahkan primary key pada kolom kode IADA di tabel banda. Jadi, untuk menyimpulkan kita harus menambahkan primary key baru. Untuk nomor 5, karena pada sebuah tabel tidak diperbolehkan lebih dari satu primary key, maka yang perlu kita lakukan adalah menghapus primary key yang sebelumnya, lalu menambahkan primary key yang kita hapus dengan primary key yang baru. Sebagai berikut. Untuk nomor 6, karena dirasa tidak diperlukan, hapus kembali kolom email pada tabel penumpang. Nah, untuk nomor 6 kita harus menghapus kolom email yang kita baru buat di nomor sebelumnya, yaitu kita bisa menggunakan perintah alter table penumpang drop column email. Dan kita bisa lihat kolom email sudah berhasil dihapus. Sekarang kita masuk ke soal-soal DML. Untuk 1 dan 6 adalah DDL dan 7 ke 12 adalah DML. Penerbangan dengan ID FL0001 mengalami perubahan jadwal.
Waktu keberangkatan baru adalah tanggal sekian, dan waktu sampai menjadi pukul sekian. Perbarui data di tabel penerbangan dengan jadwal baru ini. Untuk DML kita menggunakan update, di mana kita menentukan values baru dan kita menentukan lokasi di mana values itu berubah. Seperti contoh ini, values yang diubah ada di FL0001 yang diubah ada waktu berangkat dan waktu sampai. Berikut ada nomor 8. Penumpang bernama Siti Amina dengan NIK 330 sekian memperbarui nomor teleponnya menjadi sekian, ubah nomor teleponnya di tabel penumpang. Sekali lagi kita menggunakan kiri update. Update penumpang set nomor telepon menjadi sekian, di mana NIK tersebut adalah sekian. Berarti kita mengubah nomor telepon hanya di NIK yang ini. Dan kita bisa lihat bahwa nomor telepon berhasil diubah. Nomor 9. Pesawat dengan ID PKG HI3 yang saat ini berstatus dalam perawatan kini sudah aktif untuk beroperasi. Perbarui status pesawat menjadi aktif di tabel pesawat. Di sini kita sekali lagi menggunakan perintah update, di mana status pesawat diganti menjadi aktif hanya di PKG HI3. PKG HI3 di sini berhasil menjadi aktif. Untuk nomor 10, penumpang bernama Liwei dengan NIK sekian membatalkan tiketnya untuk penerbangan dengan ID FL0004. Hapus data tiket milik Liwei dari tabel tiket. Untuk nomor 10, kita akhirnya menggunakan delete form, di mana kita menghapus dari tabel tiket yang penumpangnya menyesuaikan dengan kriteria sekian. Penerbangan NIK sekian dan penerbangan ID FL0004. Suatu hal yang harus diperhatikan dengan kiri delete tidak menghapus di satu kolom doang, tetapi dia menghapus satu baris. Jadi meskipun kita di sini kita menghapus, misalnya kita ingin menghapus penumpang NIK 30 bla bla bla, nanti yang kehapus masih semuanya. Berikutnya kita lanjut ke nomor 11. Bagasi dengan ID 2 yang memiliki berat 15 kg ukuran S dan berwarna merah hilang di area bandara. Hapus data bagasi ini dari tabel bagasi. Sekali lagi kita menggunakan delete form, di mana kita tidak perlu masukkan semua karena ujung-ujungnya satu baris akan tetap dihapus. Baik, kita masuk ke nomor 12. Maskapai memutuskan untuk membatalkan penerbangan dengan status ditunda. Karena alasan operasional, hapus data penerbangan dengan status ditunda di tabel penerbangan. Kita menghapus data dengan status ditunda jika kita bisa lihat di sini tidak ada satupun data dengan status penerbangan ditunda. Berarti kita berhasil dijalankan. Mungkin sekian saja dari saya, Mas. Terima kasih untuk perhatiannya dan saya mohon maaf jika saya memiliki kesalahan dalam kata-kata saya. Terima kasih, Mas.